lupa. Halo, ini masih ada orangnya di sini? Masih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Kirain udah pada tidur. Oke, baik, Bapak lanjutkan ya. Kenapa kita mempelajari pohon rentang? Nah, kalau kita paham konsep pohon rentang, ya kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di sini menghitung jumlah ruas jalan minimum yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota terhubung satu sama lain. Atau misalkan saat pembuatan proyek ya, proyek jalur lintas, jalur apa ya, nasional apa itu. Nah, bagaimana nih aspalnya mau diaspal misalkan ya, mau diaspal, tapi jalur mana yang perlu diaspal nih? Apakah semua jalur yang menghubungkan tiap-tiap kota? Tapi kalau mau semua ini dananya kurang misalkan. Jadi mana nih jalur-jalur yang harus kita aspal, tapi seminimal mungkin. Yang penting kota-kotanya itu terhubung gitu ya. Dengan jalur yang bagus tentunya. Kalau yang tidak perlu ya diaspal biasa aja, misalnya jalur yang jalur nasional lah istilahnya. Itu harus diaspal dengan aspal yang baik misalkan. Tapi dananya nggak bisa untuk mengaspal semua jalur yang ada. Tapi syaratnya yang penting semua kotanya bisa terhubung dengan jalur tersebut. Nah, itu kita bisa gunakan pohon rentang ini. Nah, nanti kita belajar bagaimana algoritma ya. Jadi ada algoritmanya untuk menentukan kasus seperti itu. Itu nanti untuk menentukan pohon rentang. Pohon rentang itu ya intinya kita kan dari satu kota ke kota lain kan ada jalurnya ya. Nah, itu untuk melakukan pengaspalan misalkan tidak harus semuanya diaspal yang bagus gitu ya. Hanya karena untuk meminimalisir pengeluaran ya, jadi aspal mana yang mana, jalur mana nih yang seminimal mungkin bisa kita aspal dengan aspal yang bagus tapi semua kota terhubung. Nah, itu bisa menggunakan algoritma nanti untuk menentukan pohon rentang. Oke. Atau juga bisa ini kalau nanti ada yang suka jaringan komputer ya, bagaimana menghubungkan antara satu router ke router lainnya sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain, semuanya saling terhubung tanpa harus menghubungkan tiap-tiap routernya gitu ya. Jadi kalau yang bagian kiri ini kan routernya dihubungkan semua ya, saling terhubung. Nah, tidak perlu seperti ini sebenarnya. Dengan bagian kanan ini, dengan pohon rentang ini seluruh routernya ini bisa terhubung, berkomunikasi satu sama lain. Jadi bisa menghemat ya, misalkan menghemat kabel lah misalkan, atau menghemat kalau ini komunikasinya pakai apa ya, antena gitu ya, ya bisa menghemat jumlah antena misalkan dan lain-lain. Nah, itu penerapannya banyak ya. Pada intinya bagaimana meminimalisir sebuah graf ya. Kalau kasusnya graf, yang penting dia bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Seperti itu. Nah, tadi kan pohon rentang tadi kan kita sudah bahas adalah dia diperoleh dengan menghilangkan sirkuit ya. Jadi nggak ada sirkuit di dalam pohon rentang tersebut. Nah, sebuah graf itu bisa memiliki lebih dari satu buah pohon rentang. Nah, misalkan graf ini dia bisa memiliki banyak pohon rentang. Tapi ada istilah pohon rentang minimum. Nah, pohon rentang minimum adalah pohon rentang yang bobotnya paling minim gitu ya. Nah, jadi ini pohon rentang minimum ini ada pada kasus jika grafnya itu berbobot. Atau pada kasus tadi, misalkan kita mau mengaspal jalan, kita hubungkan satu kota dengan satu kota yang lain, kita hitung jaraknya, nah kita buat dalam sebuah graf, misalkan ini, graf yang sebelah kiri ini.
Nah, bagaimana menentukan pohon merentangnya, tapi dia yang minimal gitu. Nah, ini pohon merentangnya kan bisa banyak nih. Tapi kita ingin pohon merentangnya minimal. Pohon merentang tadi tidak ada sirkuit di dalamnya. Kalau ada sirkuit berarti ada 2 jalur, ada jalur yang tidak perlu maksudnya. Jadi kita hilangkan sirkuitnya, tapi yang bobotnya itu paling minimal. Nah, itu tugas kita ya, nanti mencarinya. Nanti ada algoritma yang bisa kita gunakan. Jadi pohon merentang minimum adalah pohon merentang dari sebuah graf yang bobotnya paling minimal ya. Pohon merentang dari sebuah graf berbobot yang bobotnya paling minim. Karena ini bisa lebih dari satu pohon merentang yang bisa kita buat dari graf ini ya. Nah, nanti ada algoritmanya. Kalau kita cari satu-satu bisa juga sih, tapi kan butuh waktu yang lama kalau kasusnya jumlah kotanya banyak gitu, atau jumlah titiknya banyak. Tapi kalau jumlahnya dikit masih bisa kita otak-atik lah dengan manual ya. Tapi kalau jumlah kotanya nanti banyak, tentu kita butuh yang namanya algoritma. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana mencari pohon merentang minimum menggunakan algoritma yang sudah ada. Nah, ini algoritmanya yang pertama. Jadi ada 2 algoritma nanti ya. Yang pertama algoritma prim, yang kedua adalah algoritma Kruskal. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya bahwasanya kalau algoritma itu ya ini ya harus berurutan ya. Ada langkah-langkahnya gitu. Nggak boleh dari langkah 1 ke langkah 3. Jadi harus langkah 1 ikuti, lalu langkah 2, baru langkah 3. Nah, itu yang namanya algoritma ya. Nggak boleh dari langsung kedua, nggak boleh. Jadi dia harus dimulai dari 1. Nah, algoritma prim ini langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, ya, cara menentukan pohon rentang minimum ya. Yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum. Nah, nanti kita lihat sambil contoh ya. Kita baca dulu. Masukkan ke dalam T. T ini adalah tree ya, atau pohon. Atau graf yang kita jadikan pohon rentang nantinya. Jadi, ambil sisi, ya cari sisi di graf tersebut yang bobotnya paling kecil. Lalu masukkan ke dalam tree atau pohon rentangnya nanti ya. Lalu yang kalau sudah, langkah yang kedua adalah pilih sisi atau cari sisi yang bobotnya minimal dan bersisian dengan simpul di graf T tadi, di tree tadi yang kita buat ini. Jadi cari sisi yang berhubungan dengan T tadi yang kita buat, simpul di T ini, tapi yang paling minimal. Nah, nanti kita lihat lah contohnya bisa biar lebih paham ya. Tetapi sisi ini tidak membentuk T yang kita buat ini, T-nya menjadi sirkuit. Jadi nggak boleh kalau ditambah sisi yang ini dia jadi sirkuit gitu, nggak boleh. Kalau dia jadi sirkuit berarti ditolak gitu ya. Cari sisi yang lain. Lalu selanjutnya masukkan sisi tersebut ke dalam T. Jadi kalau tidak jadi sirkuit, jadi masukkan ke dalam T. Jadi sudah ada T yang pertama, lalu cari cari sisi selanjutnya, jadikan gambar garis tersebut menjadi graf T gitu ya. Tree menjadi tree. Lalu langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak n-2 kali atau sampai habis ya. Ulangi langkah 2 sampai habis. Sampai tidak ada lagi simpul yang belum terhubung. Oke, kita lihat contohnya saja. Nah, ini contoh penulisan algoritma ya. Sebelum kita menuliskan di program, biasanya kita menuliskan dalam bentuk ini ya, biar bisa dibaca oleh programmer lain misalkan, biar memudahkan untuk komunikasi ya. Ini apa namanya pseudocode ya, nggak salah ya. Oke. Nah, ini kita ada contoh sebuah graf. Lalu bagaimana mencari pohon merentang minimal. Pohon merentang tadi adalah tidak ada sirkuit, yang menghilangkan sirkuitnya, tapi yang paling minimal. Nah, kita akan gunakan algoritma prim. Oke, yang pertama tadi kan algoritmanya nanti dibaca lagi ya. Yang pertama adalah cari sisi yang paling minimal bobotnya. Itu yang pertama.
Kita lihat di sini bobotnya ada 10, 30, 15. Nah, paling kecil adalah sisi ini ya, yang menghubungkan simpul 1 dengan simpul 2. Nah, ini kita kalau sudah ketemu yang paling kecil, kita garis aja di sini, kita buat gambar ya. 1, 2, 10. Nah, jadi kita gambar sisi ini ya. Anggap aja saya gambar di sini gitu ya. Nah, ini simpul yang pertama. Algoritmanya ya, langkahnya cari simpul yang paling kecil. Cari sisi yang bobotnya paling kecil. Nah, ini kita temu adalah 1, 2. Langkah kedua adalah cari sisi yang bobotnya paling kecil yang dia terhubung dengan ini, sisi yang kita pilih yang pertama tadi, T-nya ya. Nah, tadi kan ini kita jadikan pohon rentang minimalnya ya, minimum. Jadi sisi yang berhubungan dengan ini, kan tadi hanya 1 dan 2, berarti sisi yang berhubungan dengan 1 dan 2 ini. Kita cari yang paling minimal, mana ini? Kita lihat, 1 ini berhubungan dengan 30, lalu 2 berhubungan dengan 50, 40, dan 25. Nah, tentu saja kita pilih yang 25, yang paling kecil. Oke, jadi sekarang tree kita atau pohon rentang kita sudah dari 1 ke 2 dan ke 6. Nah, selanjutnya kan algoritmanya tadi, langkah yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai seluruh titiknya terhubung lah gitu ya. Nah, langkah kedua tadi kan kita cari sisi yang berhubungan dengan T ya. T itu kan yang kita gambar pohon rentang tadi. Tadi baru sampai 1, 2, dan 6. Berarti cari sisi yang berhubungan dengan 1, 2, 6. Tapi yang dia paling minimal bobotnya. Kita lihat 1 ini 30 bobotnya ya. 2 ini berhubungan dengan 50 dan 40. Lalu 6 berhubungan dengan 20 dan 15. Tentu saja kita pilih yang ini 15. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang T-nya, tree-nya adalah 1, 2, 6, 15. Nah, seperti itu ya. Nah, kita ulangi lagi, kita lanjutkan. Sekarang ada 1, 2, 6, 3. Kita cari yang berhubungan dengan sisi yang paling kecil. 3 ini berhubungan dengan 50 dan 35. 6 ini berhubungan dengan 20. 2 ini berhubungan dengan ini ya 50, 40. 1 berhubungan dengan 30. Nah, kita bandingkan, rupanya yang paling kecil adalah ini 20. Nah, ini kita gambar dari 6 ke 4. Set kita gambar gitu ya. Oke. Dan berarti sekarang jalurnya ada 1, 2, 6, 3, dan 4. Ya. Kita ulangi lagi, kita lanjutkan lagi langkahnya. Kita cari lagi yang berhubungan dengan 1, 2, 6, 3, 4 ini ada nggak sisinya yang paling kecil mana gitu. Kalau 4 kan 30 nih. Kalau 3 ini 50 dan 35. Nah, ini yang paling kecil ya. Nah, tapi di sini tidak boleh. Mengapa? Tadi syaratnya tidak boleh membentuk sirkuit. Jadi kalau sisi ini kita pilih, nah tentu saja ini tidak jadi tree ya, dia menjadi sirkuit. Nah, oleh karena itu ini nggak boleh nih, karena dia jadi sirkuit nih kalau disambungin. Jadi sisi yang ini kita tolak atau tidak kita terima ya, kita tolak ya. Jadi tidak kita gambar. Kita cari lagi selanjutnya. Sekarang kan tinggal ini nih antara 50 dan 35. Tentu saja yang kita pilih 35. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang ada lagi nggak sisi yang belum terhubung, simpul yang belum terhubung? Nggak ada ya. Sudah terhubung semua, berarti sudah jadi grafnya. Ini langkah-langkahnya tadi ya, yang Bapak jelaskan. Nah, ini adalah pohon rentang minimum yang dihasilkan. Nah, ini seperti ini. Totalnya adalah 105. Nah, ini adalah jika ini diibaratkan kota, ya inilah paling minimal jarak ya, jalan yang dibutuhkan ya untuk dibangun misalkan. Paling kecil adalah 105 km. Kalau kita pilih yang lain pasti lebih dari 105 km. Karena di sini pohon rentangnya bisa banyak ya, tapi yang paling minimal adalah ini. Nah, itu seperti itu. Itu algoritma ya, bagaimana menentukan pohon merentang minimum menggunakan algoritma Prim. Ya, seperti itu.
Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ini masih ada orang ya kan? Masih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Kopinya udah diambil belum? Kopi. Ada yang nanya nih. Ayo lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bisa mencari pohon merentang minimum menggunakan algoritma prim. Nah, ini yang perlu kita tahu juga, pohon merentang itu yang dihasilkan itu tidak selalu unik, meskipun bobotnya tetap sama. Jadi bisa jadi kita ada sebuah graf gitu ya, pohon merentangnya itu bentuknya beda-beda, walaupun bobotnya sama. Nah, ini kalau ini harus contoh ya, biar lebih mudah ya. Nah, hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama. Kalau tadi di kasus ini kan sisinya bobotnya beda-beda ya, nggak ada yang sama. Nah, kalau ada beberapa sisi yang memiliki bobot sama, bisa jadi pohon merentangnya itu berbeda-beda bentuknya, meskipun bobotnya sama. Nah, ini langsung kita lihat contoh saja ya. Ini ada sebuah graf, ini seperti ini. Kita diminta untuk membuat atau mencari pohon merentang minimumnya. Ini kelihatan nggak dari sana ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah, bagaimana nih langkah-langkahnya mencari pohon merentang minimum dari graf ini? Ya, caranya cukup mudah, ikuti saja algoritma prim tadi. Algoritma prim yang pertama adalah cari sisi yang bobotnya paling minimal. Kita lihat di sini bobotnya paling minimal berapa nih? Ada dua, ada yang satu nggak? Nggak ada ya, berarti dua nih. Tapi duanya ada banyak. Di sini, ada di sini, ada di sini. Lalu dari mana kita mulai? Nah, di sini kita bebas mau mulai dari mana. Terserah ya. Bisa mulai dari sini, bisa mulai dari sini. Nah, ini yang mudah, kita mulai dari sini saja. Nanti bisa coba kalau pengen mulai yang dari yang lain, bisa saja ya. Tapi ini kita mulai dari sini. Anggap saja sisi CD ini adalah yang kita pilih. Nah, itu berarti langkah pertama sudah terpenuhi. Kita lanjutkan langkah kedua. Cari sisi yang berhubungan dengan sisi yang pertama kita pilih, yang kita gambar pertama ini CD. Cari sisi yang bobotnya paling kecil. Kita lihat sisi C ini berhubungan dengan 4 dan 3. Sisi D berhubungan dengan 6. Nah, tentu kita pilih adalah sisi yang 3 ini, CG. Nah, sekarang kita sudah gambar dari D ke C ke G. Nah, selanjutnya kita cari dari 3 simpul ini yang sudah kita gambar tadi. D, C, G ini berhubungan dengan sisi-sisi itu yang paling minimal berapa? Kalau D kan 6. Kalau C ini ada 4 ya. Kalau G ini ada 4 juga. 4, 4. Kita pilih yang mana? Ya bebas mau pilih yang mana. Bebas mau pilih yang mana. Misalkan saya pilih yang ini. Yang 4. Ya berarti sekarang gambarnya adalah D, C, G, H. Ini sudah ada gambarnya ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Ya kita ulangi lagi. Kita cari sisi yang berhubungan dengan simpul-simpul yang kita gambar tadi. Mana yang paling kecil? Sisi D 6, sisi C 4, sisi G 4, sisi H 4. Pilih yang mana? Ya bebas pilih yang mana karena bobotnya sama, bebas. Jadi boleh ini, boleh ini. Tapi kini kita pilih ini ya, biar mudah saja gambarnya. Berarti sekarang sudah D, C, G, H, L. Lalu cari lagi dan seterusnya ya. Cari lagi yang berhubungan ini. L ini berhubungan dengan 2. Lalu G berhubungan dengan 4 dan 5. C berhubungan dengan 4. Tentu saja kita pilih yang ini. 2 paling kecil. Lanjut lagi. K ini berhubungan dengan 4. Ya, karena kalau ke sini dia jadi sirkuit. Nggak mungkin ya. 4. Lalu C ini 4. G ini 4 juga. Ya kita pilih aja ini 4 nih. Berarti ke sini ya gambarnya. Kita pilih lagi, ini J ini berhubungan dengan 3 dan 6. Tentu saja 3 ya. Nah, kalau ini 4, berarti kita pilih yang ini. Dan seterusnya, ini 2, lalu ketiga,
3 ke 4 lagi, lalu ke sini. Nah, tadi jalur yang pohon rentang yang saya ikuti tadi adalah ini hasilnya tadi ya. DC, GH. Nah, ini kalau mengikuti algoritma prim pasti sama gitu ya. Jadi ikuti saja algoritma prim. Misalkan kita tadi pilih yang jalur sini ya, nanti cari gambarnya berarti gambar yang ini gitu ya. Nah, ini yang menarik nih. Ini kan graf ini memiliki 3 buah pohon rentang minimum. Jadi ada 3 buah pohon rentang minimum. Jadi kalau jalurnya itu bobotnya ada yang sama, kemungkinan ada lebih dari 1 buah pohon rentang minimum. Nah, kalau kasus ini dia memiliki 3 buah pohon rentang minimum. Artinya pohon ketiganya ini bobotnya sama. Jadi mau kita pilih jalur mana saja, dia bobotnya sama, yaitu 36. Nah, ini silahkan dicoba saja nanti kalau tidak percaya ya. Jadi pada graf yang sisinya itu ada yang sama bobotnya, kemungkinan dia memiliki lebih dari 1 pohon rentang minimum. Tapi dia pasti bobotnya itu sama. Kalau pada kasus ini bobotnya sama-sama 36. Nah, itulah cara. Jadi kita tinggal milih aja mau pakai yang mana gitu ya. Ini tiga-tiganya bobotnya 36. Ini hanya pilihan saja. Oke, itu adalah pohon rentang minimum. Nah, itu tadi cara mencari pohon rentang menggunakan algoritma prim. Nah, caranya cukup membutuhkan usaha ya, effort ya. Nah, ada algoritma lagi nih, algoritma lain. Dan ini relatif lebih mudah ya. Algoritma Kruskal namanya. Nah, ini ada algoritmanya, ada 3 ya, 3 langkah. Langkah 0 ya, langkah awalnya adalah sisi-sisi dari graf diurutkan dulu. Menaik ya, naik berdasarkan bobot. Ya, jadi sisi-sisinya itu diurutkan berdasarkan bobotnya. Dari yang kecil ke yang besar diurutkan dulu. Itu yang pertama. Langkah yang satu, T-nya masih kosong, tree-nya masih kosong ya. Pohon merentangnya yang akan kita gambar itu masih kosong. Langkah 2, pilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit. Tambahkan ke dalam T. Lalu langkah ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Oke, ini kita lihat contoh saja ya, bagaimana menggunakan algoritma Kruskal pada kasus yang sama. Oke, ini kasusnya masih sama yang tadi, tapi kita akan gunakan algoritma Kruskal. Pertama kita urutkan dulu sisi-sisinya. Ini kan ada 10 ya. Ada 15, ada 20, ada 30, 35, 40, 50, 55. Pokoknya kita urutkan nih. Yang 10 ini sisi 1, 2 gitu ya. 15 sisi 36 atau 63 gitu ya. Nah, ini kita urutkan seperti ini. Kita urutkan 1, 2 ini bobotnya 10, 3, 6 ini bobotnya 15, dan seterusnya kita urutkan. Kalau sudah kita urutkan, langkah selanjutnya adalah kita pilih bobot yang paling minimal. Ini kan 10 ya, 10 ini 1, 2 yang kita gambar. Kalau sudah, kita pilih lagi bobot minimal lagi, diulang lagi. Selanjutnya akan 15 ya. 15 ini 3, sisi 36. Nah, ini kita gambar sisi 36. Selanjutnya kita pilih lagi. Bobotnya yang paling kecil adalah 20, yaitu sisi 46. Kita gambar 4 ke 6. 4 ke 6. Oh, ini ya. 4 ke 6 sini. Kita gambar lagi sisi 26. 26. Nah, ini ya. 26. Kita gambar lagi 14. Nah, 14 ini nggak boleh ya. Meskipun dia kecil, tapi dia tidak boleh karena dia membentuk sirkuit. Jadi ini nggak diterima. Jadi kita abaikan. Kita loncat lagi ke sisi selanjutnya yang paling kecil, yaitu sisi 35.
Nah, dihubungkan sisi 35 dan seterusnya sampai habis. Nah, ini dihasilkan. Nah, ini tadi yang ditolak ya. Karena dia kalau disambungkan dia membentuk sirkuit. Jadi kita hapus, kita tolak. Nah, ini hasil akhirnya adalah ini. Nah, pohon merentang minimum yang dihasilkan seperti ini, hasilnya sama tadi ya, 105 km. Ini jauh relatif lebih mudah untuk mencari pohon merentang minimum menggunakan algoritma Kruskal. Oke, seperti itu. Jadi ada dua cara ya untuk mencari pohon merentang minimum. Nah, nanti ini silahkan dicoba-coba. Ya, ini ada sebuah graf. Kita diminta untuk menentukan gambar pohon merentang minimum dari graf ini. Nah, ini menggunakan bebas menggunakan algoritma Kruskal maupun menggunakan algoritma Prim. Ini dua-duanya nanti akan menghasilkan pohon merentang minimum yang sama. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Jadi itu adalah yang pertama. Tidak ada? Oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya ya. Kalau tidak ada yang bertanya. Di sini di Viklas juga sudah ada di pertemuan 15 ya. Itu sudah ada materi yang kedua. Yaitu masih pohon juga ya. Ini. Nah, kita langsung habisin aja materinya ini yang kedua. Minggu ini ada UAS enggak ini kelas ini? Ada, Pak. Ada beberapa. Ada. Mata kuliah apa? Ada bahasa Inggris, ada logika. Logika ya. Oh, jadi udah beberapa sudah UAS ya. Iya, Minggu Pak. depan ada juga ya. Minggu depan dengan Bapak ya, jangan lupa kita UAS ya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ya. Di sela-sela menyampaikan materi boleh kalau ada yang ingin bertanya. Jadi kalau ada yang bingung boleh. Nanti nanyanya jangan pas ujian ya. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Masih terkait dengan pohon. Ini cukup penting juga nanti terkait dengan penerapannya adalah komunikasi data ya. Bagaimana melakukan kompresi pesan lah gitu ya. Ini masih terkait pohon juga. Nah, ini kita pahami dulu. Ada yang disebut dengan pohon itu, ada yang disebut dengan pohon berakar ya, atau rooted tree. Mana bacanya ini? Root tree gitu ya. Jadi pohon yang berakar. Kalau tadi kan pohon aja, nah ini kita adalah pohon berakar. Apa itu pohon berakar? Pohon berakar adalah pohon yang salah satu simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah, dinamakan pohon berakar. Jadi secara sederhana kita kan punya pohon ya, misalkan kita punya pohon, tadi pohon itu syaratnya graf terhubung lalu tidak memiliki sirkuit ya. Misalkan kita ada graf, ada pohon ya.
Nah, dia disebut berakar jika salah satu simpulnya itu kita jadikan akar. Akar itu root ya, atau titik asal lah misalkan. Titik asal misalkan, atau akar disebutnya di sini. Lalu sisi-sisinya itu diberi arah, yang mengarah ke bawah lah gitu ya. Sehingga menjadi graf berarah. Nah, itu maka itu disebut dengan akar. Misalkan ada graf ini A ini dijadikan akar. Lalu sisi-sisinya itu diberikan arah sehingga menjadi graf berarah. Nah, itu disebut dengan pohon berakar. Oke, nah tapi sebagai konvensi ini perjanjian ya, perjanjian bersama, kesepakatan itu pohon berakar ini tidak perlu digambarkan panahnya. Jadi panahnya tidak perlu digambarkan. Hanya saja dia ini ada akarnya gitu ya. Jadi pohon tapi salah satu simpulnya dijadikan akar. Di sini dicontohkan simpul A ini dijadikan akar. Nanti bisa aja simpul B dijadikan akar, itu bisa. Nah, itu disebut dengan pohon berakar. Nah, misalkan ini ada sebuah pohon, lalu untuk menjadikan dia sebuah pohon berakar ya, jadikan aja salah satu simpulnya menjadi akar atau titik awal ya, dimulainya itu ya, mengarah kemana gitu ya. Misalkan B atau bisa juga E, jadi bebas. Ini simpul mana yang dijadikan akar itu bebas. Itu yang disebut dengan pohon berakar. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami dalam pohon berakar. Yang pertama adalah anak dan orang tua. Jadi anak itu adalah, misalkan pada graf ini B, C, D ini anak dari A. B, C, D ini anak dari A. A ini orang tua dari B, C, D gitu ya. B, C, D anak dari A. A ini orang tua dari B, C, D. Nah, jadi ada istilah yang harus dipahami yaitu anak dan orang tua. Begitu juga dengan ini. B ini bisa jadi orang tua dari EF, bisa juga anak dari A. Nah, seperti itu, mudah lah ya. Ada LM, LM ini anak dari K, K ini anak dari G, G anak dari D, D anak dari A. Tapi D ini juga orang tua dari G, seperti itu. Itu istilah anak dan orang tua. Selanjutnya lintasan penuh. Nah, yang dimaksud lintasan penuh atau PET adalah lintasan dari A ke J. A ke J. Nah, ini PET ya. A, B, E, J. Ini PET. Atau A ke L misalkan. A, D, G, K, L. Itu lintasan penuh. Nah, ini panjang lintasan dari A ke J adalah 3 ya. Ini A ke J 3 ya. 1, 2, 3. Itu panjang lintasan. Kalau dari A ke L ya 1, 2, 3, 4. Itu panjang lintasan. Jadi lintasan atau PET adalah contohnya lintasan dari A ke J dengan panjang 3. Selanjutnya saudara kandung atau sibling. Ini dalam pohon berakar itu ada istilah sibling atau saudara kandung. Ya saudara kandung ya itu ya. Misalkan B, C, D ini saudara kandung nih. B, C, dan D ini saudara kandung. Atau F ini saudara kandung dari E. Tapi G ini bukan saudara kandung dari F karena dia orang tuanya beda. Kalau G orang tuanya D, F ini orang tuanya B. Nah, itu bisa dipahami nanti ya. Saudara kandung itu ya orang tuanya sama lah gitu. Itu istilah sibling atau saudara kandung dalam pohon berakar. Kemudian ada upagraf ya. Upagraf ya upah pohon ya maksudnya. Upah tree atau subtree. Ada tree yang berada di dalam sebuah tree ya. Misalkan ini ada ini contohnya tree yang berada di dalam tree ini. Itu ya subtree ya, bagian dari tree gitu ya. Tapi dia merupakan tree juga gitu. Tree yang berada di dalam tree. Itu upatree atau subtree. Nah, ini juga yang cukup penting adalah derajat ya yang harus kita pahami. Derajat adalah simpul
Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Jadi misalkan derajat A ya 3 karena anaknya 3 gitu. Derajat B ya 2 karena anaknya 2 nih. Derajat E 3 karena anaknya 3 gitu. Terus derajat C 0 nih karena dia nggak punya anak gitu ya. Ini 0 derajatnya. Jadi derajat adalah jumlah anak lah gitu. Nah, derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon. Jadi ada derajat simpul, ada derajat pohon. Kalau derajat pohon adalah derajat maksimum dari simpul-simpul yang ada di sini. Kita lihat di sini simpulnya ada 3. Ini ada 2, ada 3, ada 2, ada yang 1. Berarti paling maksimal adalah 3. Berarti derajat pohon ini adalah 3. Ya, jadi derajat pohon adalah derajat maksimum yang dimiliki simpul-simpul di dalam pohon tersebut. Nah, itu yang perlu kita pahami adalah istilah derajat pohon ya. Jadi kalau ada pertanyaan derajat pohonnya berapa, ya kita lihat nih. Simpul-simpulnya paling banyak anaknya berapa. Kalau anaknya 3, ya berarti derajatnya adalah 3. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kita memahami derajat pohon? Nah, karena kita akan mempelajari yang disebut dengan nanti binary tree ya. Binary tree itu nanti yang paling banyak digunakan ya dalam informatika, yaitu dia biner, artinya tree yang biner, anaknya 2 lah gitu ya, 0 dan 1 gitu, bahasanya seperti itu. Kenapa disebut binary tree? Karena dia jumlah anaknya itu maksimal 2. Itu kalau nggak 0 ya 1. Nah, nanti kalau ada istilah binary tree itu artinya dia jumlah maksimum anaknya adalah 2 ya, biner ya, bilang antara 0 dan 1. Terus ada istilah leaf. Leaf ini ya daun. Kalau kita lihat daun dalam sebuah pohon kan dia yang paling ujung ya. Di sini kita lihat yang paling ujung kan H, I, J, F, C, L, M. Nah, itu adalah daun. Ya, sebagaimana pohon layaknya lah ya, dia paling ujung ya daun. H, I, J, F, C, L, M ini daun. Seperti itu. Kemudian simpul dalam. Nah, ini juga perlu tahu juga nanti ada istilah simpul dalam. Yang dimaksud simpul dalam adalah simpul yang mempunyai anak. Ya, simpul yang mempunyai anak. Ya, di sini kecuali akar ya. Kalau akar dia tidak disebut simpul dalam. Jadi simpul yang mempunyai anak selain akar ya. Ini ada simpul B ya, simpul dalam B, simpul dalam E, simpul dalam D, G, K. Ini tidak disebut simpul dalam. Mengapa? Karena dia tidak memiliki anak. Jadi kata kuncinya simpul yang mempunyai anak. Tapi tidak termasuk akar, tidak termasuk. Hanya ini ya, selain akar. Ada B, E, D, G, K. Meskipun anaknya cuma 1, ini D, ini disebut dengan simpul dalam. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan simpul dalam. Selanjutnya ada istilah aras atau level. Ya level ya, tingkatan. Kalau yang akar ini level 0, selanjutnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini levelnya ya. Kemudian ada tinggi atau kedalaman. Ya kedalaman ya ini. Kalau 4 berarti ini tinggi arasnya 4. Ya berarti kedalamannya adalah 4 gitu ya. Seperti itu. Dimulai dari 0 ya. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi. Nah, ini maksimumnya arasnya adalah 4. Berarti tinggi dari pohon tersebut atau kedalaman pohon tersebut adalah 4. Nah, itu beberapa terminologi yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya gitu ya. Nah, ini ada istilah nanti pohon terurut. Pohon terurut itu apa? Itu pohon yang anak-anaknya itu urutannya itu diperhatikan, maksudnya harus ngurut gitu. Nah, itu pohon berurut ya. Dia ciri-cirinya dia dikasih urutan angkanya gitu. Nah, ini meskipun sebenarnya ini pohon ini sama,
tapi dia karena dia pohon berurut dia jadi berbeda gitu. Karena kita urutannya dibikin beda di sini. Padahal ini sebenarnya sama ini. Sama saja, hanya saja dia urutannya diperhatikan atau memperhatikan urutan. Jadi dia disebut dengan pohon terurut. Nah, ini pohon NRE adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut. Nah, ini yang Bapak bilang tadi ya. Kalau kita bicara binary tree, ya berarti dia biner. Jumlah anaknya maksimum 2, yaitu 0 dan 1. Nggak ada angka lain selain 0 dan 1. Jadi dia paling banyak 2, berarti dia disebut pohon biner gitu ya. Kalau 3 ya berarti dia pohon 3 array gitu ya. Kalau 4 ya pohon 4 array. Jadi pohon N array adalah pohon yang setiap simpul mempunyai paling banyak N buah anak. Jadi simpulnya itu maksimal berapa gitu. Kalau ini kan kita lihat 3 ya, berarti ini maksimal, ini 3 anaknya. Berarti dia pohon 3 array gitu ya. Pohon N array dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Jadi misalkan kita bilang pohon 3 array, berarti jumlah anak setiap simpulnya harus 3 gitu. Jadi dia disebut pohon N array teratur atau penuh. Jadi kalau pohon 3 array disebut full atau penuh jika anak-anaknya 3. Begitu juga kalau pohon biner dikatakan penuh jika jumlah seluruh anak-anaknya adalah 2. Ini ada contoh kayak ini. Nah ini ya. Kalau kita bicara pohon biner, berarti dia jumlah anaknya maksimal 2. Ini pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya, penerapannya banyak nih pohon biner ini. Setiap simpulnya maksimal memiliki 2 anak. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah dia dibedakan antara anak kiri dan anak kanan. Jadi dia termasuk dalam pohon berurut tadi ya, yang memperhatikan urutan. Jadi pohon biner ini dia memperhatikan urutan. Jadi kiri itu left child, biasanya diberi nilai 0, lalu yang kanan adalah right child, dia diberi nilai 1 biasanya. Jadi dia kirinya harus 0, kanannya 1, seperti itu. Nah, maka dia disebut pohon biner adalah pohon terurut. Jadi pohon biner ini tergolong dalam pohon berurut karena dia memperhatikan urutan kiri kanan, kiri 0, kanan 1, seperti itu. Jadi pada pohon biner ini nggak boleh kanannya 0 nih. Jadi dia yang 0 harus kiri. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya di sini. Kita lihat ini adalah pohon biner yang berbeda. Mengapa? Karena di sini yang sebelah kiri kan ini anak left child-nya 2 nih. 1, 2, ini ke kiri 2 nih, ke kanan 1. Kalau yang ini kan ke kiri 1, ke kanan 2. Nah, jadi ini 2 pohon biner yang berbeda. Kenapa? Karena pohon biner memperhatikan urutan, termasuk dalam pohon berurut ya. Dia memperhatikan urutan. Jadi 2 buah pohon biner ini berbeda. Meskipun sama nih hurufnya A, B, C, D. A, B, C, D. Tapi dia arahnya, yang sebelah ini arahnya right child-nya ini ke kanan 2, left child-nya 1. Nah, seperti itu. Nah, ini pohon biner penuh. Tadi sebagaimana definisinya adalah penuh jika tiap-tiap anaknya itu jumlah simpulnya adalah sama. Misalkan dia pohon biner berarti setiap simpulnya memiliki anaknya 2. Nah, ini 2, 2, 2, 2 gitu ya. Nah, ini pohon biner penuh. Ada lagi pohon biner seimbang. Apa ini? Pohon biner seimbang. Oh. Ya ini ya. Pohon
pohon biner seimbang itu kalau tingginya ya. Tingginya kiri dan tinggi kanan sama. Ini kan tingginya berapa ini? 1, 2, 0 ya. 0, 1, 2, 3. Ini yang sebelah kiri juga 0, 1, 2, 3. Antara tinggi kiri dan tinggi kanan itu sama. Misalkan ini juga sama. 0, 1, 2, 3. Ini 0, 1, 2, 3. Jadi ini pohon seimbang. Kalau ini tidak disebut seimbang karena sisi kirinya dalamannya atau tingginya adalah 0, 1, 2, 3. Tapi sisi kanannya 0, 1. Hanya kedalamannya 1. Jadi ini T3 tidak termasuk dalam pohon biner seimbang. Jadi pohon biner seimbang adalah antara ini upah pohon ini ya. Yang kiri dan yang kanan itu kedalamannya sama atau tingginya sama. Tadi kita sudah bahas ya. Kedalaman atau tinggi sebuah pohon. Dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan tingginya sama. Baru disebut seimbang. Nah ini nanti ada latihan yang bisa kalian coba-coba sendiri. Misalkan ada 2 buah pertandingan, bagaimana menggambarkan pertandingan tersebut, di mana yang menang adalah yang berhasil memenangkan 2 set berturut-turut, atau yang pertama kali memenangkan total 3 set. Nah ini nanti solusinya ini. Nah, ini silakan dibaca-baca sendiri ya, bagaimana maksudnya nih. Jadi ini adalah menggambarkan kalau pertandingan tenis yang diikuti oleh 2 orang, bagaimana peluang kemungkinan kemenangan mereka gitu ya. Kemungkinan jalurnya seperti apa gitu ya. Nah yang menang itu yang berhasil 2 kali berturut-turut memenangkan 2 set berturut-turut, atau yang berhasil mengumpulkan kemenangan sebanyak 3 kali. Nah ini solusinya ini. Nah kita loncat saja ke penerapan pohon biner. Nah ini materi yang terakhir ya. Ini juga nanti ada, insya Allah ini masuk di soal UAS juga terkait penerapan pohon biner. Jadi pohon biner itu penerapannya ada banyak. Salah satu contohnya adalah untuk pohon ekspresi. Jadi untuk menuliskan ekspresi ya. Misalkan ini ekspresi A tambah B, ini nggak ada tulisannya ya. A tambah B kali C dibagi D tambah E. Nah ini kalau gambar ini, ya pohon biner ini bisa digunakan untuk ini, ekspresi. Kalau kita membacanya ini ya berarti A tambah D, A tambah B dikali C dibagi dalam kurung ini ya, dalam kurung D tambah E gitu ya. Dibagi D ditambah E, seperti itu. Nah ini jadi bisa digunakan untuk pohon ekspresi. Jadi setiap simpulnya itu menjadi apa, tiap ini apa namanya, daun ya, daun itu kan ujungnya ya. Tiap daunnya itu menyatakan operan. Operan itu ya yang dijumlahkan atau yang dikalikan ya. Daunnya itu menjadi yang dikalikan, misalnya A, B, C, D, E. Lalu simpul dalam. Nah ini tadi ada istilah simpul dalam ya. Mengapa harus kita tahu simpul dalam? Simpul dalamnya menjadi operator. Operator kan ada penjumlahan, perkalian, pembagian, atau pengurangan gitu ya. Jadi simpul dalam tadi kan simpul yang memiliki anak. Jadi setiap simpul yang memiliki anak, dia dijadikan operator. Nah ini operator penjumlahan. Ini operator perkalian. Ini operator pembagian, karena dia memiliki anak ya. Ini operator penjumlahan lagi, dia memiliki anak. Nah, setiap daunnya dijadikan operan. Operan itu ya yang dijumlahkan lah misalkan. Berarti bacanya ini A plus B, atau bisa dituliskan A plus B dikali C dibagi dalam kurung B ditambah D ditambah E, seperti itu. Nah itu penerapan pohon biner.
Selanjutnya adalah untuk membuat sebuah pohon keputusan. Jadi dia biasanya untuk memodelkan atau decision tree ya. Di sini untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi dia untuk tadi yang kedua untuk pohon keputusan ya. Di sini tiap simpul dalam, nah simpul dalam tadi simpul yang mempunyai anak ya, menyatakan keputusan, sedangkan daun menyatakan solusi. Jadi solusinya itu adalah daun-daunnya ini, daun kan ujung-ujungnya. Ini solusi ya, solusi, 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 solusi. Tiap simpul dalam, nah ini menyatakan keputusan atau apa ya? Ya keputusan ya. Seperti itu. Contoh lain penerapannya adalah untuk kode awalan. Nah ini yang akan Bapak bahas ya. Ini nanti adalah yaitu kode awalan. Apa yang dimaksud dengan kode awalan? Nah ini nanti terkait dengan penerapan selanjutnya yaitu kode Huffman ya. Ini pengantar ke kode Huffman sebenarnya. Jadi kode awalan itu adalah himpunan kode atau prefix ya. Kode awalan itu misalkan kode biner sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota lain. Jadi maksudnya gini, secara sederhana bisa dikatakan bahwa himpunan kode, nah ini himpunan, tapi anggotanya itu nggak boleh jadi awalan anggota lain gitu. Nah kita lihat contoh aja ya. Ini disebut dengan kode awalan nih. Mengapa? Karena tidak ada anggota himpunan satupun yang dijadikan awalan dari himpunan lain. Ini gimana ya contohnya? Kita lihat contoh ya. Ini kan anggota himpunannya 000, 001, 01, 10, 11. Ini nggak ada satupun masing-masing anggota ini yang menjadi awalan dari anggota lain. Nah, kan ini yang kita lihat graf ini ya, biar lebih mudah. 000 kan ini. 0, 0, 0. Nah ini ya. Nah ini anggotanya nih, 000. Oke, selesai. Anggota yang kedua adalah 001. Jadi kalau 0 kan ke kiri ya. 0, 0 lagi, 1. Nah ini berarti ini anggota yang kedua. Nah dia tidak mengganggu anggota yang ini ya. Tidak menggunakan ini. Ini 001. Oke, aman berarti anggotanya. Anggota yang ketiga 01. 0, ya, 0 kiri ya. 01. Nah ini ya anggota yang ketiga. Aman ya, nggak saling ganggu nih. Anggota yang keempat 10. Nah aman ya. 10. Nah ini aman nih. Anggota yang kelima adalah 11. Nah ini antara anggotanya, himpunan yang antar anggotanya tidak menjadi atau tidak mengganggu ya dari anggota lain. Yang dimaksud mengganggu nanti ada contohnya di bawah. Jadi kita baca lagi. Adalah himpunan kode, misalkan kode biner, sedemikian sehingga tidak ada anggota yang merupakan awalan dari anggota lain. Nah kita lihat yang tidak termasuk dalam kode awalan seperti apa. Nah ini contoh. Ini ya, 1.
Nah, ini harus digambar sebenarnya. Nah, anggap aja gambar ini ya. Ini ada ini nggak sih? Spotlight. Oke. Oke, misalkan ini 1 ya. 1 kan ini. Ini nih 1. Berarti ini di sini seharusnya ada, sudah selesai di sini 1 nih. Nggak ada lagi anak di bawahnya gitu. Karena di sini udah menjadi anggota daunnya, ini daun sudah selesai 1. Berarti ini nggak ada nih di bawahnya. Sini 1, kemudian 00 berarti 00. Berarti sini sama ini ya. Berarti ini seharusnya 0 0. Berarti ini nggak ada nih. Berarti hanya sampai sini aja nih 00. Itu anggota yang kedua. Anggota yang ketiga 01. 01. Nah ini sama ya. Aman ini, nggak saling ganggu nih. Nah yang ketiga, keempat ini 0 0 0. Nah ini nggak boleh ya, karena ini sudah jadi salah satu anggota. Berarti ini jadi prefix anggota yang ini nih. Jadi nggak boleh. Jadi kalau udah jadi daun seperti ini 00 jadi anggota, ya dia nggak boleh ada lagi. Nah ini kan ini nggak boleh nih. Atau yang ini 0001 nih. Nggak boleh juga 0001 karena kan dia udah selesai di sini nih. Nah ini nggak boleh. Nah, ini kenapa ini tidak disebut dengan, tidak termasuk dalam kode awalan tadi. Nah jadi yang termasuk kode awalan adalah ini. Nah seperti itu ya, nanti bisa dibaca-baca lagi terkait kode awalan. Yang penting dia anggotanya tidak jadi prefix atau awalan ya dari anggota lain. Kalau ini kan ini 000 jadi awalan ini nih, gitu ya. 000 padahal ini sudah jadi anggota. Nggak boleh nih. Gitu. Atau dari sini saja udah, ini tadi bisa ya 00, ini kok dijadikan ini 000 nggak boleh karena ini sudah jadi anggota, sudah selesai di sini, sudah jadi daun, nggak boleh ada anak lagi gitu. Nah seperti itu. Jadi yang termasuk kode awalan adalah ini. Nah, nanti silakan dibaca lagi ya. Atau kalau mau ditanya boleh. Oke, kode Huffman. Ya, dikit lagi ya, sebentar lagi. Ini materinya agak banyak ya, jadi apa? Ini kode Huffman. Nah ini yang cukup penting ya. Yang arahnya sebenarnya ke sini tadi. Kode Huffman itu adalah, jadi dalam sebuah komunikasi data itu kan biasanya pesan yang dikirimkan itu besar ya. Nah, tapi dalam komunikasi data kita sebaiknya mengirimkan pesan itu sekecil mungkin. Caranya kita bisa lakukan dengan kompresi. Nah, untuk misalkan di sini untuk mengkompresi sebuah pesan, misalkan ini ada, biasanya ya kita gunakan adalah pengkodean. Kan kita kenal ya kode ASCII untuk meng, untuk apa namanya, simbol huruf ya. Misalkan A ini kan simbolnya, kalau kode SCI-nya ini adalah 01000001. Nah ini seperti ini. Nah B adalah ini, C adalah ini, D adalah ini. Nah kalau kita ingin mengirimkan pesan bernama AB, AC, C, DA ini, maka kalau belum dikompres ini, maka ini panjangnya adalah ini 56 bit. Ini 7 ini adalah jumlah bit. 8 ini adalah masing-masing bit ini. 7 ini adalah huruf yang kita akan kirimkan ya. Ada 7 huruf. Masing-masing huruf memiliki 8 bit. Jadi ada 56 bit yang harus dikirimkan. Nah ini tentu saja akan memakan memori yang besar gitu ya. Nah jadi bagaimana cara melakukan kompresi terhadap pesan tersebut. Nah ini kita gunakan nanti yang dinamakan adalah kode Huffman. Tentu saja setelah dikompres juga pesan yang dikirimkan itu tidak hilang ya.
hanya dikompres saja. Nah, ini kita gunakan kode Huffman nanti. Nah, ini nanti hasil akhirnya seperti ini. Caranya bagaimana? Nanti ada algoritmanya ya. Tapi nanti huruf A ini yang tadi disimbolkan atau ditulis dalam kode ASCII-nya ini adalah ini, sepanjang ini 7 bit. Dalam kode Huffman dia diwakili hanya 0. Lalu huruf B ini 110, huruf C ini jadi 10, huruf D ini 111. Nah, jadi kalau kita mengirimkan pesan yang tadi yang sama, A, B, A, C, C, D, A, kalau sudah dikompres menggunakan kode Huffman tadi, maka yang dikirimkan hanya 13 bit. Ya, bukan 56 bit lagi. Kalau tadi kan kalau nggak dikompres dia 56 bit nih. Tapi setelah kita gunakan kompres menggunakan kode Huffman ini, jadi kita cukup mengirimkan 13 bit saja. Tentu saja ini akan menghemat space ya, penyimpanan, dan juga mempercepat waktu pengiriman pesan. Padahal pesan yang dikirim adalah sama ini, A, B, A, C, C, D, A gitu ya. Hanya saja dia dikompres. Nah, ini bagaimana nih caranya menjadikan huruf A tadi yang kode ASCII-nya adalah 8 bit menjadi 0, ini bagaimana caranya? Nah, ini kita lihat algoritmanya ya. Algoritma dari pembentukan kode Huffman. Ini ada 5. Ini kita udah belajar algoritma yang ketiga nih hari ini. Banyak juga nih. Nah, ini yang terakhir ya. Algoritma yang terakhir yang kita pelajari. Dan materi terakhir juga. Nah, jadi ada 5 algoritmanya di sini. Kita ikuti saja. Nah, kalau kita baca ini pasti kita paham nih. Yang pertama, pilih 2 simbol dengan probability yang paling kecil. Ya. Pilih 2 simbol. Ya, tadi simbol kan A, B, C, D, E ya. A, B, C, D ya. Pilih 2 simbol yang probabilitasnya paling kecil. Probabilitas itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini kan ada yang dikirimkan kan A, B, C, D ya. A ini munculnya berapa kali nih? Kita lihat 3 kali. Ini 3. B ini munculnya berapa kali? 1 kali. Ini 1. C-nya munculnya 2 kali. D-nya munculnya 1 kali. Berarti peluang A ini adalah 3 per total ini. Total ini kan 7 ya. Berarti peluang A ini adalah 3 per 7. Peluang B adalah 1 per 7. Dan seterusnya. Peluang D adalah 1 per 7. Nah, ini kita buat dulu nih. Jadi kekerapan ini munculnya berapa kali hurufnya gitu ya. C 2 kali. Dan ini peluangnya ya 3 per 7. 7 ini adalah total ini kemunculannya. Ini 7. 7 kan hurufnya ini ya. Nah, jadi dituliskan seperti ini. Kalau sudah, nah kita ini pilih 2 simbol dengan probabilitas paling kecil. Kita lihat nih simbol mana yang probabilitasnya atau peluangnya paling kecil. Kan simbol B dan D ya. 1 per 7 ya. Berarti B dan D ini kita pilih. Setelah kita pilih, apa yang kita lakukan? Kedua simbol tadi dikombinasikan ya, digabung ya. Sebagai simpul orang tua. Jadi kita gabung, dia dijadikan orang tua dari simbol B dan D. Jadi B dan D ini digabung, jadi BD gitu ya. Dia jadi orang tua dari B dan D. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini nih. B dan D digabung, kan jadi peluangnya jadi 2 per 7 ya. Digabung dijadikan orang tua dari B dan D. Nah, itu langkah yang pertama dari algoritma, apa tadi namanya? Algoritma pembentukan kode Huffman. Jadi pilih 2 simbol paling kecil, gabungkan, lalu jadikan dia orang tua dari kedua simbol tersebut. Kalau pada contoh B dan D kita gabungkan jadi 2 per 7, dia jadi orang tua. Nah, ini kita lihat, nah, nanti ada 01 ya, terakhir aja itu. Selanjutnya, langkah kedua adalah, oke, ini tadi simbolnya menjadi, peluangnya adalah jadi 2 per 7 ya. Jumlah peluang kedua anaknya. Jadi peluangnya tadi 2 per 7. Lalu yang kedua, pilih 2 simbol berikutnya, termasuk simbol baru. Jadi simbol baru dipilih, lalu cari 1 simbol lagi ya.
2 buah simbol ya. Cari simbol lagi yang probabilitasnya atau peluangnya paling kecil. Tadi kan ini sudah digabung ya, B dan D. Nah, BD ini kita pilih, lalu cari satu simbol lagi yang paling kecil peluangnya. Kita lihat di sini peluangnya paling kecil adalah C. Ya, kita pilih C berarti. Berarti ada 2 buah simbol yang kita pilih, yaitu C dan juga simbol tadi BD yang baru tadi kita buat. Berarti ada C dan BD. Nah, setelah dipilih, nah tadi sama seperti tadi. Ya, kan kita pilih C, ini peluangnya 2/7, dan BD, ini kita gabungkan nih, jadi CBD kan, ini simbol baru. Simbol baru digabungkan, dia jadi jadi orang tua dari C dan BD. C ini 2/7, BD 2/7, jadi ini jadi peluangnya jadi 4/7. Kita lanjutkan lagi langkah ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai simbol habis. Ini kita lanjutkan kan, CBD udah ya. Kita pilih lagi simbol, tadi kan simbol barunya CBD. Kan kita pilih 2 simbol ya. 2 simbol ya. Pertama CBD yang baru kita buat, dan juga satu simbol lagi yang paling kecil. Karena nggak ada lain, hanya tinggal A. Ya kita pilih simbol A. Berarti A sebelah kiri, lalu CBD sebelah kanan. Lalu digabungkan ACBD menjadi orang tua dari A dan CBD. Nah ini seperti ini gambarnya. Jadi A sebelah kiri dengan peluang 3/7, CBD sebelah kanan dengan peluang 4/7. Jadi ACBD jadikan orang tua dari A dan CBD. Nah seperti ini. Itu langkahnya. Dan yang terakhir, yang 4 ya. Yang keempat ya, beri label secara konsisten sisi kiri dengan 0 dan sisi kanan dengan 1. Jadi konsisten ya, sisi kiri dengan 0. Ya ini kalau sudah jadi gambar seperti ini ya tinggal kasih gambar. Kalau kiri kan tadi kiri itu 0, kanan 1. Berarti 0, 1, 0, 1, 0, 1. Langkah terakhir adalah lintasan dari akar ke daun berisi sisi-sisi pohon yang deretan labelnya menyatakan kode Huffman untuk simbol daun tersebut. Nah, sekarang kan kalau sudah kita lihat seperti ini, kita bisa membuat simbol nih. A ini kan berarti ini ya, simbolnya adalah 0. Kalau C, untuk ke C ini kan dari sini adalah akarnya adalah 1, 0. Berarti C ini kode Huffman-nya adalah 1, 0. B ini kode Huffman-nya adalah 1, 1, 0. Dan D kode Huffman-nya adalah 1, 1, 1. Ya sudah selesai. Itu cara mengubah menjadi kode Huffman. Nah, itu cara encodingnya tadi ya. Nah, nanti ada contoh lain, ini bisa dibaca sendiri lah. Ini caranya sama ya dengan cara tadi. Caranya adalah ya ikuti aja algoritma Huffman tadi. Jumlahkan dua simbol yang paling kecil. Nanti ada 5 dan 9 jumlahkan. Kalau jumlahkan dia digabungkan jadi orang tua dari E dan F. Lalu cari lagi simbol satu lagi yang paling kecil, misalkan 12, jumlahkan. Nanti dia dari orang tua dan seterusnya lah seperti itu. Jadi ini sama nih kasusnya dengan yang tadi. Nanti bisa dibaca sendiri ya, atau bisa browsing juga. Nah ini ada contoh ilustrasinya ya. Bagaimana membuat kode Huffman dari ini, karakter ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum. Nah ini ada contoh ya, contoh soal. Nah, nanti ini ada lakukan kompresi pesan. Nah ini menggunakan kode Huffman ya. Ada apa dengan cinta? Dengan menggunakan kode Huffman, gambarkan pohonnya, lalu kodekan pesan tersebut dengan kode Huffman. Ini sama ya. Jadi kita hitung dulu masing-masing hurufnya itu peluangnya berapa, kemunculannya berapa, lalu dibagi peluangnya berapa, lalu dihitung sesuai dengan algoritmanya tadi. Lalu untuk rasio, nah ini rasio tadi, yang dimaksud rasio adalah jumlah bit setelah dikompresi. Kalau tadi kan 13 ya.
Lalu jumlah bit sebelum dikompresi, sebelum dikompresi kan 56. Jadi 13/56 kali 100%. Nah, itu adalah rasio kompresinya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kita sampai sini aja ya. Nah, nanti UAS-nya adalah sampai ke kode Huffman saja. Jadi silakan pelajari dari aljabar Boolean sampai ke terakhir adalah pohon, yaitu sampai kode Huffman saja. Oke, baiklah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait UAS ataupun apa saja. Jangan lupa mengisi absen ya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Izin bertanya di pohon yang bagian 2 tadi, Pak, yang di awal. Masih di slide 3 tadi, Pak. Slide yang kedua ya. Iya ya, pohon bagian 2. Bentar. Slide nomor 3. 3 ya. Bentar. Dan agak lelet nih. Yang mana nih? Ini ya, bukan? Slide 3, Ini Pak, ya? atasnya. Ini? Iya. Iya. Oke. Nah, Apa ini? di situ kan, Pak, kita ngambil akarnya itu di situ contoh 2 itu ngambil dari yang di tengah-tengah, yang B sama E. Gimana kalau kita ngambilnya itu dari ujungnya? Boleh nggak, Pak? Misal dari A atau C. Dari A? Gitu, Pak. Iya, misal. Bisa nggak, Pak? Oh. Ngambil dari A atau E ya? Ya gitu kan dari ada yang ngambil di tengah-tengah, ngambil B, ngambil di Ya. E. Gimana kalau kita ngambil di Ya. ujungnya? Boleh nggak? Gitu ya. Kalau ngambil dari ujungnya, sebentar. Bentar ya, kita lihat dulu. Pertanyaannya sulit-sulit nih kelas ini. Bapak nggak sedetail itu loh bacanya. Kita lihat dulu syaratnya nih. Ya, terima kasih pertanyaannya ya, Satrio ya. Kita coba baca dulu nih aturannya. Ini menurut pendapat saja ya, pendapat saja, karena Bapak belum menemukan ya. Mungkin Bapak nanti cari tahu lagi. Seharusnya tidak bisa ya. Mengapa? Karena dia idealnya pohon itu kan memiliki kiri dan kanan ya. Idealnya ya. Tapi ini pendapat aja nih. Misalkan A berarti dia anaknya cuman B doang ya. Anaknya cuman B ya. Berarti dia nanti jadi aneh juga kayaknya pohonnya kalau Bapak belum pernah lihat ya selama belajar ini kalau anaknya cuma satu gitu, akarnya ya. Dari akar itu cuma satu. Jadi Bapak bisa jawab ini sementara ya, sementara ini adalah nggak bisa ya kalau seperti itu. Jadi minimal dia anaknya dua deh, minimal. Tapi sementara ini itu ya jawaban Bapak ya, karena Bapak belum menemukan ya. Maksudnya tiap Bapak baca ini belum ada nih pohon yang akarnya itu punya anaknya cuma satu gitu. Seperti itu ya, Satrio ya. Baik, Pak. Mungkin Terima ada kasih, yang Pak. punya pendapat lain, punya literatur, silakan nggak apa-apa ya. Kalau menurut Satrio bagaimana? Kalau menurut saya kayak sepertinya nggak bisa, Pak. Cuman masih bingung gitu. Ya, pertanyaannya bagus sekali sih. Terima kasih ya Satrio. Nanti mungkin Bapak bisa baca-baca lagi nih terkait
Apakah bisa nih kalau dia ngambilnya dari A gitu ya? Nah, ini Baik, Pak. harus ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini jadi catatan juga nih. Kelas ini pertanyaannya sulit-sulit nih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya. Oke, Bapak minggu ini tidak ngasih tugas ya, karena kita di minggu depan akan UAS, jadi tidak ada tugas. Bapak sudah mengambil tugas ya di beberapa tugas sebelumnya ya. Ada juga tugas kelompok, ada juga tugas individu. Jadi ya, Bapak lihat mayoritas mengerjakan ya. Jadi insya Allah aman lah ya. Lalu karena tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya. Kita akhiri saja. Semoga informasinya bisa disampaikan pada yang tidak hadir. Nah, jadi Bapak ulangi lagi minggu depan, pastikan koneksi internetnya yang bagus ya, karena kita akan join Zoom juga saat ujian. Siapkan kertas folio bergaris ya. Nanti jawabannya silakan dikumpulkan di Vklas ya, di foto ya, di scan atau di foto. Yang penting terbaca ya. Tulisannya yang penting terbaca, bagaimana caranya terbaca. Boleh di foto ataupun di scan. Oke, baiklah. Kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.